Kak Gita. Ya, mungkin Kak seperti apa? Kita langsung ya. Tadi sempat menjenguk Bang Amar juga di dalam. Mungkin bisa diceritakan kondisi beliau saat ini seperti apa? Oh, kalau hari ini sebenarnya kita nggak kunjungan sama Bang Amar karena emang dari lapas Cipinang itu tidak ada kunjungan karena lagi ada rapat intern gitu. Sebenarnya kita tadi ke sana tuh bukan kunjungan Bang Amar tapi nganterin ibu yang ada apa sih Bu? Coba nanti Ibu yang bisa program untuk konseling gitulah gitu. Dan ibu lagi nggak enak badan makanya temenin sama saya gitu. Jadi hari ini aku belum ketemu Bang Amar. Tapi apalagi kan mendengar beberapa hari lalu yang kita ketahui bahwa Bang Amar sempat diduga terlibat dalam Terlibat lagi lah gitu. Ibaratnya. Ini lagi ada acara nih. Kan beliau tersandung lagi nih Kak, keempat kali apa ketiga kali itu gimana? Keempat kali itu kan baru praduga, jadi nanti jangan ngambil asumsi dulu, nanti kita lihat aja di persidangan gimana buktinya gitu aja. Saya kalau sekarang tuh belum bisa ngomong apa-apa kan karena emang kejadian itu udah lama dari bulan Januari gitu. Jadi ini kan masih praduga kan, jadi belum tentu juga Bang Amar bersalah. Jadi nanti yang membuktikan itu di fakta persidangan aja, nanti kita lihat. Tapi kalau boleh tahu terakhir kakak mungkin bertemu dengan Bang Amar di lapas, mungkin kapan sih Kak, sebelumnya hari ini ya? Oh, aku terakhir ketemu Bang Amar tuh Rabu pas Bang Amar tuh dibawa di kejaksaan. Bang Amar ngabarin kalau beliau dibawa kejaksaan, ya saya langsung nyusul sana, itu terakhir ketemu. Nah, ada ngobrol nggak itu kayak, aduh nih. Oh iya, pas di kejaksaan yang pasti aku sama Bang Amar shock banget karena saya pikir masalahnya udah selesai gitu. Itu kan masalahnya jauh sebelum Bang Amar dipindah ke lapas Cipinang kan, itu di rutan Salemba gitu. Jadi jangan salah nih, disangkanya kan beritanya simpasiurnya nih baru-baru ini gitu. Itu berita dari bulan Januari dan dipikir saya dan Bang Amar itu udah selesai gitu. Jadi makanya ketika Bang Amar dibawa ke kejaksaan, terus terang aku sama Bang Amar shock banget gitu. Tapi keluarga udah tahu Kak, maksudnya ini kan tadi Kakak bilang kejadiannya itu ada di bulan Januari, keluarga udah tahu? Tahu, Januari. Tapi itu kenapa udah mengeluarkan, ada seseorang yang mengeluarkan statement kayak dia sudah mengangkat tangan dengan Amar ketika berita ini muncul lagi? Maksudnya mengangkat tangan? Ya, sebenarnya namanya Christopher, salah satu temannya Amar juga sempat, saya udah angkat tangan sama Amar. Gini ya, kalau Chris Ryan, taunya saya Chris Ryan bukan Christopher. Chris Ryan itu kan taunya awal-awal pas Bang Amar masuk. Bang Amar masuk tuh taunya setahu saya 2023 Oktober ya. Tuh, saya juga kebetulan belum kenal Bang Amar. Tapi saya kenal Bang Amar dari Agustus 2024. Mungkin emang belum seintens sekarang, tapi dari Agustus 2024 saya, ibu dan adik-adiknya yang ngurus Chris Ryan tidak pernah muncul sama sekali dari bulan itu. Jadi ketika kejadian ini ya dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi makanya jangan buat statement apa-apa dulu sebelum yang tahu sebenarnya gitu loh. Nah, tapi kan ini mungkin karena Januari tapi akhirnya munculnya sekarang. Muncul lagi. Mungkin ada penjelasan tersendiri nggak sih dari pihak Kakak dan Bang Amar gitu? Nggak ada, karena makanya tuh kalau ada pasti kita nggak shock dong gitu. Karena kejadiannya di Januari itu kita pikir udah clear, Bang Amar juga udah dapat istilahnya tuh hukuman sesuai dengan SOP di rutan gitu kan, dengan selti 40 hari, terus tidak dapat remisi selama 2025, dapat lister F ya itu namanya, saya nggak ngerti. Nah, dan pihak keluarga juga sudah datang dengan pengacara juga saat itu gitu. Jadi dipikir masalahnya selesai gitu. Dan tidak ada peringatan lagi atau apa sih pihak yang lain tuh menghubungi kita, nggak ada. Jadi tiba-tiba langsung naik aja kasusnya di kejaksaan. Kak, tapi ada yang menduga kalau misalnya dengan munculnya berita ini lagi, Amar Zoni kemungkinan akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Oh enggak. Karena kan ini baru praduga loh, jangan sampai jadi fitnahnya kemana-mana gitu. Nanti coba lihat di fakta persidangan aja nanti apa yang terjadi gitu. Karena aku juga nggak bisa ngomongin sekarang gitu. Nanti biar pengacaranya Bang Amar kalau soal itu gitu. Kak, mungkin dari klarifikasi Amar sendiri, barang itu dia kan diduga sebagai pengepul bukan pengedar ya. Itu mungkin Pengepul. penjelasan dari Amar sendiri seperti apa? Saya tahu kok, karena kejadiannya saat itu saya sudah berhubungan sama Bang Amar, tapi emang belum seintens hubungan, benar-benar intens banget sampai yang sekarang ini. Tapi saya tahu bagaimana kejadiannya. Di situ saya juga datang
ke situ gitu ya, saya pikir udah selesai. Tapi untuk detailnya saya nggak akan ceritakan di sekarang, nanti buat fakta persidangan aja. Tapi memang benar dia terlibat atau katanya kabarnya juga komunikasi dengan menggunakan handphone juga. Ini kan bisa dibilang dibilang juga ini sudah masuk ke ranah instansi juga. Kok bisa narkotika masuk Nah, ke dalam itu juga jadi pertanyaan buat saya gitu. Makanya selalu bilang nih, mungkin nanti ibu Titi sebagai ibu angkatnya Bang Amar pasti bisa menjelaskan bagaimana Bang Amar kan dari awal tuh, dari kasus kedua Ibu Titi yang ngurusin Bang Amar. Jadi lebih tahu bagaimana Bang Amar tuh kan kecanduan ya gitu. Bagaimana bisa jadi terlibat seperti atau bagaimana gitu. Coba nanti coba Ibu Titi yang ngejelasin. Mungkin bisa dijelasin Bu. Ya. Jadi saya ini kan menjadi pengamat penggiat narkoba itu lama, dari 98. Kemudian saya kan memang keahliannya di bidang bimbingan dan konseling. Maka kalau penyalahgunaan narkotika itu tidak seperti orang sakit luka. Kulit luka, jahit, itu dalam 3 bulan sembuh. Tetapi kalau penyalahgunaan narkotika itu ada suatu fungsi saraf yang rusak karena obat yang dipakai, karena narkoba yang dipakai, tergantung dari jenisnya apa dia sabu, apa dia ganja, apa dia crack dan lainnya, itu akan berdampak kepada fungsi-fungsi saraf otaknya, terutama di logika, rasionalnya, emosionalnya. Maka ketika waktu kasus yang kedua saya ketemu dengan Amar, itu memang penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya ini tidak hanya Amar saja, tetapi seluruh Indonesia. Kenapa jumlah penyalahgunaan narkotika itu terus meningkat ya, dan juga sekarang di lapas itu juga jumlahnya sudah over, karena mereka memang harusnya itu punya hak untuk direhabilitasi. Jadi kalau direhabilitasi itu akan ada suatu pemulihan, ada suatu kesembuhan kejiwaan, karena kecanduan itu termasuk orang yang sakit, kejiwaannya yang sakit. Maka jalan satu-satunya ya harus direhab. Nah, dengan tadi saya datang ke lapas itu adalah memang sudah ada program yang sudah dibuat. Saya sebagai ketua Ganas Anak MUI yang sudah melaksanakan di lapas itu adalah dakwah dan konseling bagi penyalahguna narkotika. Jadi kalau bagian yang pengedar, ini kami nggak memberantas gitu, tetapi memang konseling itulah, dan itu pengalaman saya dalam suatu penelitian bahwa konseling itu sangat membantu dari ketergantungan, dari ediknya. Nah, kalau di dalam undang-undang narkotika, rehabilitasi itu kan secara medis dan sosial. Nah, di konseling ini itu merupakan bagian dari rehabilitasi, yang itu juga memang orang-orang yang punya keahlian dibilang bimbingan dan konseling. Saya bimbingan, jadi perlu ada dorongan, perlu ada bantuan, perlu ada pendampingan, perlu ada sesuatu kesadaran dari dirinya supaya terjadi suatu perubahan. Nah, itulah yang sudah memang direncanakan tadinya di bulan September, tapi karena saya itu kemarin kesehatannya kurang bagus, jadi saya hari ini tidak kunjungan, maka masih jam di luar kunjungan baru saya datang ke sana untuk ketemu lagi itu buat program. Oke Bu, Ibu tadi kan bilang kalau orang pemakai ini harusnya direhab. Seperti yang kita tahu, Amar ini sudah 3 kali. Kenapa nggak bisa sembuh? Rehab? Apakah orang yang bisa orang yang sudah rehab itu bisa kecanduan lagi? Ya, karena rehab itu kan harus hasil sesuai dengan asesmennya. Dia hasil asesmen rehab 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu sekarang sudah berhenti, itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan pun masih bisa mengulang. Karena kan yang mendorong itu ini ada di sistem limbik otak manusia paling belakang itu yang akan mendorong untuk berbuat. Contohnya aja misalnya, saya pengen makan nasi padang, saya pengen masak bakso yang pedas-pedas, tiba-tiba sudah lama enggak, terus pengen, itu juga sudah sesuatu yang ada yang mendorong di dalam pemikiran. Itu ada di memori paling dalam. Nah, inilah yang kita harus mengetahui semuanya. Maka yang pertama itu yang harus menjauh, mencegah, pencegahan, kesadaran dari tingkat keluarga, kemudian tingkat kelurahan, kecamatan, sampai itu semua keluarga masyarakat harus sadar bahwa narkoba itu bahaya. Maka jangan menggunakan. Kalau kok sudah dipujuk, dirayu, yang menggunakan, dilakukan berulang kali, itu namanya sistem pengulangan. Ketika itu dijadikan sistem pengulangan, itu akan kecanduan. Nah, ketika kecanduan dia sudah nggak punya duit, nggak punya apa-apa duit, tapi kan ada kebutuhan yang dia udah edik itu ingin, akhirnya apa, menjadi kurir, ingin akhirnya menjadi kurir.
dan sebagainya. Itulah yang saya selama ini dengan siapapun dimanapun terus memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika. Berarti pada dasarnya Amar Zoni ini harus dapat adanya rehab ya? Direhab. Dan itu inkrahnya yang terakhir dari hakim kan memang infak. Iya. Tapi ada Pecandu. pasal memang. Ya, jadi inkrahnya itu kan memang penyalahgunaan narkotika. Jadi ya direhab. Dengan di penjara ini bukan semakin membaik malah semakin berkurang Yes, berarti. setuju. Jadi gini, Ya, betul. hukumannya itu adalah hukuman rehabilitasi. Rehabilitasi itu hukuman loh. Tetapi di dalam rehabilitasi ada proses penyembuhan, pemulihan. Maka secara psikologisnya, secara psikiaternya, secara perilakunya itu nanti di tempat rehab itu diberikan. Jadi kalau yang sudah saya lakukan itu ada kedekatan dengan konseling terpadu, artinya kedekatan keagamaan, spiritual itu juga diberikan. Bisa dengan segala macam itu. Apa Supaya setelah kita- ini keluarga juga akan mengajukan Ya. rehab lagi? Oh pastinya dong, Iya. kan saat keputusan ketiga ya mungkin kan saya belum ada di Bang Amar ya, Om John juga udah banyak cerita sebenarnya ya keputusan ketiga itu ya Bang Amar terbukti cuma penyalahgunaan doang Iya, gitu, bukan itu, jadi harusnya direhab. Tapi kan yang seperti ya Bu Titi bilang mungkin hukum ya Pak Iskandar ya kan kemarin tuh yang mantan ketua BNN ya Jadi hukumannya ada hukuman rehabilitasi. harusnya Ada berita yang bilang Amar terancam hukum paling parah hukuman. Ya itu kan opini orang. ya itu kan opini atau asumsi orang ya, kita juga nggak bisa ini, yang pasti kita sebagai orang terdekatnya Bang Amar aku yakin mungkin kalian juga pada kecewa gitu kan. Dengan berita kayak gini saya sadar mungkin banyak kecewa, bahkan kalian tuh nggak tahu, mungkin bahkan saya dibilang buta, tapi di sini saya yang melihat gitu bagaimana Bang Amar gitu. Jadi kenapa saya tetap di sini karena saya melihat sendiri bagaimana keadaannya Amar. Masih setia sama Amar. Ya insya Allah. Ya, Apa dan yang itu- membuat setia kak? Ya saya bilang tadi saya Kan bilang. nggak semua perempuan bisa kuat kayak 3 kali, 4 kali loh ini. Kan saya juga sebagai seorang dokter ya. Namanya orang pecandu sakit harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya nggak sembuh. Gitu kan tadi juga dijelasin sama Bu saya Titi berikan konseling. bagaimana. Saya memberikan konseling itu sudah berkali-kali ya. Dan terakhir itu apa bulan Agustus ya. Dan saya menemukan dengan adiknya karena mereka kan sudah lama nggak pernah ketemu, dan Amar juga sudah berkali-kali minta supaya menjadi anak saya, dan saya mau tidak hanya Amar aja tapi yang lain banyak juga menjadi anak-anak saya karena saya ingin generasi kita ke depan, masyarakat kita kesebar itu semuanya, dan saya mensupport program daripada Presiden untuk pada Asta Cita ke-7 itu adalah menciptakan Indonesia bersih narkoba. Nah ini salah satu upaya yang saya lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan secara legowo, siapapun, nggak cuma Amar gitu, tapi karena Amar melihat saya, keibuan saya, kemudian saya melihat bahwa Amar juga sudah mulai kehilangan bapaknya. Nah itu yang saya tahu persis. Kemudian juga masalah-masalah tua, dan sekarang ini itu kan sebagai seorang perempuan itu kan ada keinginan untuk merangkul untuk siapa yang ingin supaya benar-benar bisa sembuh dan bisa pulih. Itu harapan saya. Maka kalau misalnya Amar kemudian ingin menjadi anak angkat saya, ya saya welcome. Apa salahnya? Karena saya juga sebagai ibu, kemudian tahu saya dikenalkan kemudian dengan dokter Lia, ya sudah, ini memang sudah perjalanan di dalam hidup seperti itu, ya saya support. Jadi saya juga mau dengan dokter Lia pun sekarang juga sudah jadi kayak anak saya juga gitu, dua-duanya itu. Kalau tahu ini bisa jodoh ke depan atau segala macam, kita inilah yang buatlah berita yang betul-betul berita itu yang masyarakat itu mengenali bahwa ini adalah korban, harus dipulihkan, harus disembuhkan. Kita support bersama-sama. Kak, berarti Tapi ada kalau dari sampai Abang kak sendiri ada rasa penyampaian penyesalan sendiri nggak sih? Apalagi ini kan di sudah Ya, makanya kan banyak juga yang bilang kan para netizen kok deket sama dokter malah nggak berubah gitu. Kan saya bilang saya deket sama Amar itu Agustus, itu pun baru dikenalkan dengan Adit ya kan. Berjalannya waktu dari pas Januari itu kita emang sudah dekat, sudah ya istilahnya sudah punya hubungan tapi tidak seintens yang sekarang. Nah setelah kejadian Januari itu saya bisa jamin setelah itu Bang Amar itu benar-benar udah berubah. Nanti kita lihat aja di fakta persidangan bagaimana penampilannya Bang Amar, bagaimana dia sekarang, nanti dibuktiin aja di fakta. mau nunggu persidangan. sampai kapan kak? Ya sampai semuanya diselesaikan, karena kan saya melihat lagi sekali lagi saya tekankan ya,
mungkin orang melihatnya saya buta gitu, mungkin orang banyak yang kecewa, tapi sekali lagi saya yang melihat gitu. Saya melihat bagaimana keadaan Bang Amar, bagaimana dia di dalam, itu saya yang tahu. Jadi makanya ada sahabatnya yang bilang, saya mau tanya, dia emang selama ini kunjungan nggak? Saya tanya. Jadi setiap minggu, awal-awal pertama sebulan sekali, seminggu sekali, itu saya yang ngurusin Amar dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya yang ngurusin Bang Amar. Ya, Gitu. itu Jadi Berarti sudah- misalnya Kak, Amar keluar, udah selesai lah semua narkoba ini. Nikah yuk, mau gitu. ya kan Gas. emang Ya, sekarang kalau kan memang kita kan udah jodohnya dewasa ya, berhubungan juga Kita bukan kan nggak berhubungan tahu untuk besok cuma nanti iya aja nggak gitu. ngerti. At least aku udah dukung, tiba-tiba di luar tidak jodoh, itu sudah urusan Tuhan. Balik Iya. lagi rezeki, jodoh, mau itu urusan Allah gitu. Tapi yang saat ini apapun yang terjadi dengan Bang Amar gitu ya, mau saya berkomitmen atau tidak gitu ya, Seperti yang saya sekarang tetap kita ada di Bang ketemu aja Amar juga, gitu. mana ini kita menduga bahwa kita akan ketemu sekarang loh. Kan nggak kenal tiba-tiba kita ketemu gitu. Nah itu yang harus kita membangun suatu opini yang positif. Jadi jangan nanti, tetapi kita support lah semua untuk orang Indonesia yang penyalahguna narkotika untuk pulih, untuk bisa sembuh Dokter, dan untuk direhabilitasi. Tadi kan sempat shock juga pas tahu Bang Amar dipindahin dari Salemba ke Cipinang ya. Oh enggak dong, karena kan emang itu udah dari Rutan Salemba itu sangat lama dipindahinnya. Pertama dari Rutan Salemba pindah ke Lapas Salemba. Dari Lapas Salemba 3 minggu pindah lagi ke Lapas Narkotika. Dari Narkotika pindah lagi ke Lapas Cipinang. Ya itu bukan karena dari kitanya, tapi kan emang prosedur instansi mereka gitu. Kita juga nggak bisa bicara apa-apa gitu. Tapi makanya jangan salah, kejadiannya itu bukan di lapas yang sekarang Bang Amar di sini gitu. Itu kejadiannya waktu di Rutan. Dan ingat ya, di Rutan Salemba pada saat Januari itu putusan Bang Amar kasasi itu belum ada. Jadi sebenarnya Bang Amar itu masih tahanan hakim atau jaksa. Lebih lanjutnya nanti tanya Om John sebagai pengacaranya lagi ya. Yang saya bisa jelaskan itu karena saya juga sudah konsultasi dengan Om John gitu. Jadi Bang Amar itu sekitar Maret atau April gitu ya, saya lupa. Pokoknya setelah Lebaran itu baru keluar kasasi putusannya dari jaksa gitu, dari hakim. Jadi sebenarnya dari Januari itu sebenarnya Bang Amar tuh masih tahanan hakim atau jaksa. Tapi kenapa tidak dikabarin gitu kalau emang sampai dinaikkan lagi gitu berkasnya. Makanya wajar dong kalau aku sama Bang Amar shock pada saat di kejaksaan, loh kok jadi gini gitu. Karena tidak ada berita apa-apa, saya pikir sudah selesai. Om John juga sudah datang ke Rutan Salemba saat itu gitu kan, dengan adiknya Bang Amar gitu kan. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata dinaikin, ya sudah. Mungkin ada hikmah semua di balik ini. Kita tunggu aja nanti fakta persidangannya seperti apa. Supportnya aja mungkin terakhir Kak untuk Bang Amar. Pasti dong, supportnya selalu doa, pokoknya banyak sabar gitu. Namanya ujian ya, nggak lepas dari hidup, namanya hidup tuh harus ada, pasti ada ujian gitu ya. Allah tuh ngasih ujian nggak mungkin di luar kemampuan kita. Siapa tahu dengan kejadian ini ada hikmah buat kita, buat orang lain atau buat siapa gitu. Tapi yang pasti tetap support sih. Siap. Oke.